Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wulandari, nomor induk mahasiswa 403200014. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Adab dan Humanitaria. Semester 4A. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah American Studies. First question, jelaskan secara singkat bagaimana menurut Anda tentang negara Amerika. Amerika Serikat, disingkat dengan AS, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC, Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, perbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Penduduk asli di daratan Amerika berimigrasi dari Asia yang dimulai sekitar 40.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Beberapa di antaranya seperti kebudayaan. Mississippi Prakolombia telah mengembangkan teknik pertanian yang maju, arsitekturnya megah, dan masyarakat setingkat negara. Setelah penjelajah Eropa dan para pedagang melakukan kontak pertama dengan para penduduk asli, jutaan dari mereka tewas karena wabah penyakit yang ditularkan oleh para pendatang Eropa, misalnya cacar. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi atau 9,83 juta kilometer dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat terbentuk dari 13 koloni Inggris yang membentang di sepanjang pesisir Atlantik, yang mengembangkan sistem ekonomi dan sistem politik demokratis sendiri yang terpisah dari Inggris. Perselisihan antara Inggris dan para kolonis Amerika menyebabkan pecahnya Revolusi Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1776 dengan suara bulat, delegasi dari 13 koloni Inggris memproklamirkan kemerdekaan, yang menjadi awal berdirinya Amerika Serikat. Negara baru ini berhasil mengalahkan Inggris dalam Perang Revolusi. Perang ini merupakan perang kemerdekaan pertama yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Konstitusi yang berlaku saat ini pertama kali dirumuskan pada 17 September 1787. Beberapa amandemen dilakukan di kemudian hari, memodifikasi pasal-pasalnya, namun tetap tidak mengubah isi teks aslinya. 10 amandemen pertama yang secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights disahkan pada tahun 1791 dan mengatur mengenai jaminan hak asasi dan kebebasan. Amerika Serikat adalah negara multikultural, tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnik, tradisi, dan nilai-nilai. Selain jumlah kecil penduduk asli Amerika dan penduduk asli Hawaii, hampir semua penduduk Amerika berasal dari nenek moyang yang berimigrasi ke Amerika Serikat pada zaman dahulu. Kebudayaan utama Amerika berasal dari kebudayaan Barat yang bersumber dari tradisi imigran Eropa, terutama Inggris di utara dan Spanyol di selatan, dan kemudian dipengaruhi oleh berbagai sumber seperti tradisi yang dibawa oleh budak-budak Afrika. Munculnya gelombang migrasi bangsa Asia dan Amerika Latin juga memperkaya khasanah budaya Amerika Serikat. Para imigran ini tetap mempertahankan karakteristiknya, budaya aslinya mereka. Yang kedua, jelaskan tentang pembagian koloni pada awal kedatangan bangsa Eropa di Amerika. Jadi, kolonisasi Eropa di Amerika adalah upaya bangsa Eropa untuk mendiami atau mendirikan koloni-koloni di benua Amerika dan sekitarnya.
pendaratan Christopher Columbus di Kepulauan Karibia pada tahun 1492 dianggap merupakan awal dari kolonisasi Eropa di Amerika, walaupun bangsa Eropa pertama yang tiba di Amerika adalah bangsa Viking pada abad ke-11 Masehi, membangun koloni-koloni di Greenland atau Tanah Hijau dan Lands aux Meadows di kawasan yang dinamakan Finland. Sekarang dinamakan Newfoundland, pemukiman di Greenland. Bertahan selama berabad-abad, dan pada ketika itu bangsa Viking dan bangsa pribumi Inuit saling bermusuhan. Koloni Viking di Greenland sudah runtuh pada abad ke-15. Ekspedisi Columbus mendarat di pulau-pulau kawasan laut Karibia pada tahun 1492 yang didampingi oleh penjelajah dan kolonisasi besar-besaran oleh bangsa Eropa di Kepulauan Karibia dan di daratan Amerika mulai awal abad ke-16. Pada belakangnya, seluruh belahan bumi barat akan didiami oleh bangsa-bangsa Eropa yang mengakibatkan perubahan agung pada dunia, populasi serta flora dan fauna di Amerika. Bangsa-bangsa Eropa berimigrasi secara besar-besaran ke Amerika. Pada abad ke-19 saja 50 juta orang meninggalkan Eropa menuju Amerika. Bangsa-bangsa Eropa yang terlibat dalam kolonisasi Amerika selang lain bangsa Viking, Spanyol, Portugis, Inggris, kemudian Britania, Prancis, Belanda, dan Rusia. Inilah daftar kolonisasi Eropa di Amerika. Pertama adalah Belanda, Suriname, Prancis, Guyana Prancis, Haiti, Britania Raya, Antigua and Barbuda, Bahana, Barbados, Belize, Dominika, Guyana, Jamaika, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Portuguese, Brazil, Sao Tome and Principe, Uruguay, Spanyol, Argentina, Bolivia, Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, and Tobago, Venezuela. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan salah satu momen bersejarah di Amerika. Yang saya ambil adalah yaitu saat momen Barack Obama terpilih menjadi presiden kulit hitam Amerika Serikat yang pertama. Barack Hussein Obama lahir pada 4 Agustus 1961 di Honolulu. Masa kecilnya indah dan apa adanya, tanpa pernah ada bayangan menjadi sosok nomor 1 di negara adidaya. Tapi garis hidup membawanya pada sejarah. Sejak awal berdiri, Amerika Serikat tak pernah punya satu presiden berkulit hitam. Obama menerobos semuanya, melewati jalan nan panjang dan berliku, hingga akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 pada 4 November 2008. Dia adalah orang Afrika Amerika pertama yang mendapatkan dukungan yang cukup untuk pencalonan partai politik besar Amerika manapun dan menjadi presiden Afrika Amerika pertama di Amerika Serikat. Dia terpilih menjadi anggota Senat Illinois pada tahun 1997 dan penjabat hingga tahun 2004. Setelah tawaran dan gagal untuk kursi di Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada tahun 2000, ia mengumumkan kampanyenya untuk Senat Amerika Serikat pada Januari 2003. Setelah memenangkan kemenangannya telak pada Maret 2004 untuk menjadi calon Demokrat untuk Senat Amerika Serikat, Obama menyampaikan pidato utama di Konvensi Nasional Demokrat pada Juli 2004. Ia terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat pada November 2004 dengan 70% suara. Dia mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada Februari 2007 dan mengalahkan Hillary Clinton pada pemilihan pendahuluan Partai Demokrat sebelum
mengalahkan John Massey dalam pemilihan presiden pada 2008. Dia dilantik sebagai presiden Amerika pada 20 Januari 2019. Obama kemudian mencalonkan diri untuk pemilihan ulang pada tahun 2012. Mengalahkan Mitt Romney, dia dilantik untuk masa jabatan keduanya pada 21 Januari 2013. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan ras dan etnik, dan jelaskan ras dan etnik yang ada di Amerika serta penempatannya. Baiklah, ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun terdapat ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Selain itu, dilansir dari Encyclopedia Britannica, ras adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok berbeda atas dasar perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etnis adalah sesuatu yang bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Amerika Serikat memiliki populasi ras dan etnis yang beragam. Sensus Amerika Serikat secara resmi mengakui 6 kategori ras. Orang Kaukasia Amerika atau orang kulit putih Amerika, orang Afrika Amerika atau orang kulit hitam Amerika, penduduk asli di Amerika Serikat atau suku Indian, orang Asia Amerika, dan orang penduduk Kepulauan Pasifik Amerika. Dan juga terdapat orang multirasial Amerika dan orang-orang dari 2 ras atau lebih kategori yang disebut ras lainnya. Juga digunakan dalam sensus dan survei-survei lainnya, tapi tidak resmi. Biro Sensus Amerika Serikat juga mengklarifikasikan orang Amerika sebagai Hispanik atau Latin dan bukan Hispanik atau Latin, yang mengidentifikasi orang Hispanik dan Latin Amerika sebagai etnis, bukan ras, yang berbeda dari yang lainnya, dan merupakan kelompok minoritas terbesar di negara Amerika. Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan suara bulat menyatakan bahwa sebutan ras tidak hanya meliputi definisi sensus dalam pertanyaan ras, tetapi juga mencakup semua etnis, dan dengan demikian dapat mencakup etnis Yahudi dan Arab, serta etnis Polandia atau Italian atau Irlandia, dan lain-lain. Pada kenyataannya, sensus menyatakan pertanyaan mengenai asal-usul keturunan yang mencakup pengertian etnis yang lebih luas. Dimulai pada tahun 2000, sensus bentuk panjang dan sekarang dalam survei komunitas Amerika atau American Community Survey. Pertanyaan mengenai asal-usul keturunan ini akan kembali muncul pada sensus 2020. Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan American Dream. American Dream secara umum dapat diartikan sebagai etos nasional negara Amerika Serikat. Ini adalah bentuk ideal dari demokrasi, hak asasi, kemerdekaan, kesempatan, dan kesetaraan untuk mendapatkan kebebasan dalam meraih kesuksesan dan kemakmuran. Paham ini mengimpikan tentang bagaimana semua rintangan yang harus dihadapi semua golongan untuk mencapai mobilitas sosial adalah sama. James Truslow Adam menulis buku Epic of America pada tahun 1931, menuliskan dalam bukunya bahwa American Dream mengharapkan kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih berisi bagi semua orang, dan mereka mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan atau pencapaian mereka dalam hidup tanpa mempedulikan kelas sosial atau di lingkungan mana ia dilahirkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa American Dream adalah kesuksesan yang bisa diraih oleh seseorang melalui kerja keras, keberaniannya dalam mengambil risiko. Bukan disebabkan ia memiliki akses yang lebih mudah karena latar belakang sosial, ekonomi, dan keluarganya. Sejarah American Dream. Kata American Dream memang dituliskan oleh Adams dalam buku tersebut
dan sama seperti namanya. Hingga saat ini menjadi mimpi bagi warga Amerika sendiri. American Dream dicetuskan oleh Adam setelah ia melihat bagaimana sulitnya mencapai kesetaraan di komunitas Eropa, di mana warga kelas atas seperti tidak tersentuh dan ada jurang yang besar memisahkan mereka dengan kelas-kelas di bawahnya. American Dream bukan tentang memiliki barang mewah atau gaji yang tinggi, namun lebih pada keteraturan sosial di mana setiap pria dan wanita dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama, dinilai dari kemampuan mereka dan pencapaian yang didapatkan, diakui oleh orang lain. Sisi positif American Dream. American Dream menjanjikan sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan di dunia. Kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa mempedulikan pada lingkungannya mana ia dilahirkan. Konsep ini sangat penting bagi warga Amerika karena negara ini telah menjadi magnet bagi para imigran yang kemudian menetap di sana. Menurut American Dream, entah seseorang itu merupakan penduduk asli keturunan kulit putih Amerika atau merupakan keturunan imigran, kesempatan mereka untuk mencapai segala sesuatu dalam kehidupan adalah sama. Nenek moyang dan asal muasal keturunan tidak menjadi faktor penentu jalan hidup di masa depan. Kebebasan yang ditawarkan oleh American Dream sangat besar. Paham tersebut menawarkan kebebasan untuk membuat keputusan kecil hingga terbesar dalam hidup seseorang, serta banyaknya jalan yang terbuka bagi mereka untuk mewujudkannya. Jika American Dream benar-benar terwujud, maka setiap orang akan bebas untuk menimbun kekayaan, menjalani kehidupan yang lebih bermakna, serta hidup dengan menjalankan nilai-nilainya sendiri. Meski nilai tersebut tidak diikuti oleh banyak orang atau tidak diterima oleh masyarakat luas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mohon diterima UTS saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.